Liputan Natal dan Tahun Baru 2025, lalu lintas jalur arteri Karawang masih ramai oleh kendaraan yang menuju lokasi wisata ke sejumlah tempat di wilayah Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Meski ramai, arus lalu lintas cukup lancar. Hanya beberapa titik seperti di wilayah Kosambi, kendaraan harus mengurangi kecepatannya karena jalan tergenang banjir. Hujan yang mengguyur wilayah Karawang diduga mempengaruhi warga untuk menunda melakukan perjalanan sehingga lalu lintas hari ini cenderung turun dibanding dengan hari kemarin. Arus lalu lintas Jalan Tol Cikampek ramai oleh kendaraan wisatawan dari Jakarta, arah Cikampek tujuan Bandung, Jawa Barat maupun arah Jawa Tengah. Kendaraan warga jenis minibus mendominasi keramaian jalan tol. Keramaian kendaraan mengalami peningkatan jumlah kendaraan sejak Rabu pagi tadi dan terus ramai hingga siang hari ini, seperti yang terpantau di kilometer 57. Mengantisipasi kemacetan akibat antrean kendaraan yang akan masuk ke rest area kilometer 57, traffic count dipasang di bahu jalan kilometer 57 sebagai pembatas dan buka tutup rest area. Selanjutnya, saudara, kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat sedang bersiap untuk perayaan Malam Tahun Baru 2026, termasuk persiapan panggung utama untuk menghibur warga malam nanti. Meski sedang hujan, sejumlah pekerja tampak menyelesaikan pemasangan panggung utama tepat di depan ikon Bundaran Hotel Indonesia. Ada 8 titik perayaan disiapkan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya di kawasan Bundaran HI. Sejumlah musisi tanah air akan menghibur masyarakat malam nanti. Seperti apa persiapan akhir jelang malam pergantian tahun di Jakarta? Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani dan juru kamera Ricky Sultana dari Bundaran Hotel Indonesia. Selamat siang Okta. Okta, semangat sekali ya menghabiskan pergantian tahun. Siang hari ini Anda meliput. Seperti apa sih persiapannya, dan nanti katanya juga banyak musisi dan sejumlah jalan juga ditutup ya Okta ya? Benar sekali Reza dan juga saudara. Ayo dong Reza, jangan di studio terus. Kita ke Bundaran HI seperti saya dan juga juru kamera Ricky Sultana. Karena di sini Reza, persiapannya udah semakin matang untuk nanti malam pergantian tahun. Juru kamera Kompas TV Ricky Sultana akan memperlihatkan kepada Anda. Saat ini panggung juga udah siap. Tadi juga sudah mulai cek sound begitu ya. Dan Bundaran Hotel Indonesia ini Reza dan juga saudara memang menjadi salah satu titik dari 8 titik yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk merayakan tahun baru. Seperti yang lainnya ini ada di Lapangan Banteng, MH Tamrin, Sarina, Duku Atas, Semanggi, SCBD dan juga FX Sudirman. Berbagai persiapan dilakukan Reza. Kalau tadi yang terbaru adalah pemasangan pembatas begitu ya, sehingga nanti diharapkan untuk gelaran atau perayaan pergantian tahun akan lebih aman. Tema acara pada malam nanti adalah From Jakarta with Love, rangkul keberagaman, rawat harapan. Tahun ini memang agak berbeda Reza dan juga saudara. Sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana di Aceh dan juga Sumatera, diketahui untuk di Jakarta tidak ada pesta kembang api. Jadi nantinya seluruh rangkaian akan diawali dengan doa bersama maupun juga disediakan seperti QR Code untuk penggalangan dana. Nah, nanti Reza dan juga saudara, ini juga akan ada hiburan begitu ya dari sejumlah musisi seperti The Massive, Marion Jola, Phil Koplo dan lain sebagainya. Rencananya juga karena di kawasan Bundaran HI ini menjadi salah satu titik pusat begitu ya untuk keramaian pergantian tahun, akan dihadiri juga oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno dan jajaran Forkopimda. Untuk menjadi catatan nanti malam masyarakat memang untuk di siang hari ini masih bisa lewat gitu ya di kawasan Bundaran HI, tapi untuk nanti mulai dari jam 6 sore atau pukul 18 sampai dengan jam 2 pagi 33 ruas jalan di Jakarta akan ditutup total untuk Car Free Night. Ada sekitar 2.000 personel gabungan yang akan disiagakan untuk bisa mengamankan situasi pergantian tahun baru ini agar lebih aman dan nyaman. Nah, bagi masyarakat yang ingin merayakan pergantian tahun di Bundaran HI, memang diimbau untuk naik kendaraan umum karena memang kalau di Jakarta ini di tanggal 31 Desember 2025 sampai besok tanggal 1 Januari masih gratis. Bisa naik Transjakarta, LRT, MRT dan lain sebagainya. Di kawasan Bundaran HI ini juga tidak disediakan kantong
kantong parkir sehingga masyarakat dibawa naik kendaraan umum. Nah, Reza dan juga saudara, tentu kalau tadi dikatakan ada Car Free Night, artinya juga ada rekayasa lalu lintas. Nah, kalau menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan bahwa untuk rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan secara situasional, mengingat seperti apa nanti dinamika yang terjadi ketika malam pergantian tahun. Tentu untuk Anda ataupun juga Reza yang mau datang ke Bundaran HI untuk nanti melihat bagaimana keseruannya, bisa datang untuk nanti mengikuti Car Free Night mulai dari jam 6 sore. Reza. Baik, terima kasih Putri Oktaviani. Setelah siaran, saya langsung ke sana karena kita juga disediakan transportasi publik yang bisa diakses secara gratis begitu. Okta tunggu di sana sampai malam pergantian tahun ya. Terima kasih sekali lagi jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani melaporkan dari Bundaran Hotel Indonesia. Dan saudara, tak hanya di Jakarta, Polrestabes Makassar ini mengerahkan 1.200 personel gabungan untuk mengamankan malam tahun baru di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai empati bagi korban bencana alam di Sumatera. Pemerintah kota dan juga Polrestabes Makassar mengimbau masyarakat untuk tidak berlebihan merayakan malam pergantian tahun, termasuk tidak menyalakan petasan maupun kembang api. Personel gabungan akan ditempatkan di sejumlah titik seperti flyover, CPI, dan perbatasan Kabupaten Goa dan Maros. Selain personel gabungan, polisi juga mendirikan 13 pos yang terdiri dari 12 pos pengamanan dan 1 pos terpadu. Untuk malam pergantian tahun baru di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar bersama kepolisian mengambil langkah tegas melarang penggunaan kembang api dan juga petasan serta konvoi kendaraan. Ya, jadi ini berdasarkan himbauan dari Pak Gubernur, Pak Wali Kota, juga Pak Kapolri, jangan menyalakan kembang api. Ya. Kita berempati pada saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, yang sedang ada kedukaan. Sehingga pesta pora yang terlalu berlebihan, merayakan tahun baru, tidak lagi disarankan. Sebelumnya, Satpol PP dan UPTD Anjungan Pantai Losari Makassar ini menertibkan pedagang kaki lima yang menjual petasan dan kembang api di area wisata Pantai Losari. Dan saat ini, para pedagang masih diberi teguran keras. Jika tetap melanggar, maka petasan dan kembang api yang dijual akan disita dan mereka dilarang berjualan lagi di kawasan Pantai Losari. Sesuai dengan larangan Wali Kota Makassar, petasan dan kembang api tidak boleh dinyalakan di area Pantai Losari. Informasi terkini terkait dengan persiapan pergantian tahun, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juga juru kamera Arif Tirtana di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Gufron, selamat siang. Bagaimana persiapan di sana? Apakah sudah mulai banyak masyarakat yang berdatangan di Pantai Losari? Selamat siang Reza dan juga saudara. Ya, kalau kita melihat antusias masyarakat di Pantai Losari ini memang kalau dibandingkan dengan kedatangan saya kurang lebih 1 atau 2 jam yang lalu, ini memang masyarakat sudah mulai berdatangan. Tadi kita sempat tanya-tanya juga apakah mereka berasal dari Kota Makassar atau dari kabupaten tetangga. Ada mereka bahkan ada yang berasal dari luar Kota Makassar, jauh-jauh dari Jakarta, terus kemudian memilih untuk datang lebih dulu di kawasan Anjungan Pantai Losari. Terkait dengan itu, tadi memang mereka mengatakan bahwa rencananya datangnya lebih sore, tapi khawatir nanti jalan akan ditutup karena memang agenda pada malam tahun baru di Kota Makassar nanti ada beberapa ruas jalan nanti yang akan ditutup untuk bisa menjaga lalu lintas bisa berjalan dengan aman dan juga tertib. Selain itu juga Reza, razia juga ini dilakukan di pengunjung yang nantinya akan memasuki area Pantai Losari di pintu-pintu masuk dan mereka akan memeriksa bawaan mereka untuk bisa memastikan tidak membawa petasan. Ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar bahwa pergantian malam tahun baru di Kota Makassar ini konvoi ataupun juga pesta petasan ataupun juga bunyi-bunyian ini ditiadakan dan juga difokuskan oleh agenda pemerintah Kota Makassar di doa dan zikir bersama. Ini juga sekaligus memberikan simpatisan empati warga Kota Makassar terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera, musibah banjir seperti yang kita ketahui yang terjadi beberapa waktu lalu. Kita juga nanti kami juga mengabari kepada warga Kota Makassar dan juga saudara yang nanti akan melakukan perjalanan di sekitar Pantai Losari bahwa ada sekitar kurang lebih 16 ruas jalan menuju Anjungan Pantai Losari dan juga Center Point Indonesia yang nantinya akan ditutup dan juga nanti ditutup bertahap. Di antaranya ada 3 ruas jalan yang ditutup total, yaitu 2 arah dari
jalan penghibur, terus kemudian juga jalan pasar ikan dan pasar jalan Somba Opu Makassar. Sedangkan untuk jalan yang ditutup bertahap ini mulai sore nanti pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah hingga nanti pergantian tahun baru 1 Januari 2026 pukul 4 subuh, diantaranya adalah Jalan Bontolempangan, terus kemudian juga Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Lama Dukeleng, Jalan WR Supratman, Jalan Penghibur, Jalan Somba Opu, dan Jalan Ujung Pandang, Jalan Haji Baus, serta Jalan Metro Tanjung Bunga yang menuju ke kawasan Center Point of Indonesia. Penutupan juga ini nanti akan difokuskan menuju Lego-Lego dan juga kawasan Masjid 99 Kubah. Sementara itu juga Dinas Perhubungan Kota Makassar ini sudah menurunkan kurang lebih ada 200 personel yang nantinya akan berjaga dan juga bersiaga di titik-titik yang rawan macet, rawan kecelakaan, yang nantinya juga ikut membantu mengatur proses rekayasa lalu lintas yang nantinya akan dilakukan sesaat lagi pada saat pergantian tahun baru di Kota Makassar. Warga yang nantinya akan menuju ke Pantai Losari ataupun juga kawasan yang tadinya terdampak rekayasa lalu lintas diharapkan bisa melakukan secepatnya dan juga bisa menghindari ataupun juga mencari jalan-jalan alternatif lainnya. Gufron, singkat saja, nanti ada apa aja sih di Pantai Losari selain doa bersama? Baik, nanti di Pantai Losari memang ini tidak ada aktivitas yang berarti, namun doa dan zikir bersama juga ini tidak difokuskan di kawasan Anjungan Pantai Losari, melainkan di lapangan Karebosi Kota Makassar. Sedangkan di Pantai Losari ini tetap warga bisa berdatangan, namun tidak ada kembang api ataupun juga konvoy, tetapi diharapkan untuk bisa bersama keluarga menikmati malam tahun baru dengan aman dan nyaman, sekaligus menikmati pemandangan Kota Makassar di Pantai Losari. Baik, menghabiskan malam pergantian tahun di Taman Losari sambil menikmati pemandangan dan bersenda-gurau bersama keluarga. Itu yang menjadi tujuan. Mudah-mudahan semuanya lancar, cuaca juga mendukung. Terima kasih Gufron, jurnalis Kompas TV, Gufron Lamataha melaporkan langsung dari Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Malam pergantian tahun tinggal menghitung jam, saudara. Masyarakat berbondong-bondong belanja berbagai kudapan untuk menyambut malam tahun baru. Seperti jagung, ayam, dan daging yang ramai diburu pembeli. Bagaimana? Anda sudah mempersiapkan? Kami nanti akan hadirkan informasi lengkapnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.